Halo semua, kali ini kelompok 5 farmasi A ingin mempresentasikan uji toksisitas. Ini adalah anggota kelompok kami. Studi kasus yang kami dapat yaitu sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat anti kanker baru. Sebelum melanjutkan ke uji klinik, perusahaan harus melakukan evaluasi keamanan melalui uji praklinik, termasuk uji toksisitas akut dan subkronik. Pada tikus, salah satu tikus menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan dan kerusakan organ ginjal setelah 14 hari pemberian obat. Uji toksisitas subkronik. Yang pertama ada studi akut dan subkronik. Dilakukan uji toksisitas dosis tunggal dan berulang selama 28-90 hari untuk menentukan organ target, dosis tanpa efek toksik nyata, dan kemungkinan efek yang dapat pulih. Yang kedua ada studi subkronik ke kronik. Jika penggunaan obat jangka panjang, lanjutkan ke uji kronik lebih dari 3-6 bulan untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah paparan lama. Ketiga, menentukan Noel, yaitu dosis tertinggi yang tidak menimbulkan efek toksik pada hewan uji. Nilai ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung dosis awal yang aman pada manusia, serta menentukan margin keamanan antara dosis aman dan dosis toksik. Selanjutnya, dilakukan evaluasi profil farmakokinetik dan toksikokinetik serta organ target dengan mengamati fungsi organ, perubahan biokimia, dan hasil histopatologi untuk melihat hubungan antara dosis dan efek toksik. Melalui uji ini, peneliti dapat memahami resiko toksisitas jangka menengah dari senyawa yang diuji, memastikan keamanannya sebelum digunakan pada manusia. Lalu, no observed first effect level atau NOEL ialah dosis tertinggi pada hewan uji yang tidak menimbulkan efek toksik bermakna dibanding kelompok kontrol. Untuk cara menentukan dosis awal yang aman, yaitu ada beberapa langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu pilih Noel yang relevan dengan cara gunakan Noel dari spesies hewan paling relevan secara farmakologis atau toksikologis, biasanya satu roden atau satu non-roden. Yang kedua yaitu sesuaikan exposure atau konversi ke HID dengan cara gunakan data toksikokinetik atau AUC atau CIMAC untuk menyesuaikan Noel ke manusia. Bila tidak ada, bisa digunakan konversi miligram per meter persegi. Yang ketiga yaitu terapkan faktor keamanan dengan cara gunakan faktor konservatif, umumnya mulai dari 1/50 paparan Noel hewan paling sensitif dan tidak melebihi 1/10 paparan hewan tertinggi yang aman. Dan yang keempat yaitu sesuaikan dengan tujuan uji. Untuk uji eksplorasi gunakan mikrodos, dan untuk jangka pendek mulai dari 1/50 paparan Noel dan batasi dosis maksimumnya. Selanjutnya ada pertimbangkan faktor tambahan seperti perhatikan potensi obat, perbedaan metabolisme, organ target toksik, dan mutu data dalam menentukan faktor keamanan. Yang terakhir ada lakukan pemantauan ketat, pantau fungsi organ, berat badan, dan biomarker. Tingkatkan dosis secara bertahap dengan kriteria penghentian yang jelas. Pada slide ini saya menjelaskan pentingnya evaluasi toksisitas subkronik dan kronik dalam pengembangan obat. Evaluasi ini penting karena efek toksis jangka panjang sering tidak terdeteksi dari uji akut, sehingga diperlukan pengujian lebih lama untuk menilai potensi efek berulang. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2022, uji toksisitas harus mencakup penilaian terhadap efek kumulatif, karsinogenik, mutagenik, teratogenik, khususnya untuk senyawa beresiko tinggi. Pada obat anti kanker atau obat jangka panjang, uji ini membantu menentukan dosis aman, organ target toksisitas, serta melihat apakah efek dapat pulih atau tidak. Misalnya, jika ditemukan kerusakan ginjal setelah 14 hari uji, maka perlu dilakukan uji subkronik 28-90 hari atau uji kronik lebih dari 3 bulan untuk memastikan Pada slide ini saya menjelaskan pentingnya evaluasi toksisitas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari